يا سيدي يا سيدي يا رسول الله أغثني سريعا بعزة الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أشهد أن لا
Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Sawu sukufakum, luruskan dan rapatkan sapu. Mohon saya ingatkan kembali sementara HP-nya di silent. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli adaan imaman lillahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udu. Latang. Waladhan. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warafat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wa qina adzabannar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi bi jami'i ma'asyi wa junub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimin. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita pada hari ini
bisa berkumpul berjamaah melaksanakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat zuhur. Ini satu tanda bahwa kita berada dalam kondisi fisik yang sehat walafiat, dan yang keduanya masih ada rasa keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita. Keduanya adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Maka patut kita bertasakur pada Allah Subhanahu wa taala atas kedua nikmat tersebut, dan juga atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak ada kita itu satu persatu. Hadirin sekalian, saya berdiri di sini barangkali hanya untuk sekedar mengulang apa yang pernah kita dapat dari sekolah, dari guru-guru kita. Karena memang menuntut ilmu itu adalah merupakan satu kewajiban bagi seorang muslim, seorang muslimah, dan itu menjadi tuntutan bagi kita. Karena dengan menuntut ilmu itu kita menjadi sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Ketidaktahuan kita itu akan membuat kita menjadi orang yang tampak tidak bisa berbuat apa-apa. Orang meminta sejutaan bisa, tapi kita nggak ngerti ilmu itu harus benar, harus tinggi, nggak paham, bingung kita. Kenapa? Si Kabayan dengan temannya 5 orang itu nggak bisa sholat, nggak ngerti sholat biarpun udah punya anak tua juga. Akhirnya dia ngomong sama temen-temennya, gimana caranya supaya bisa sholat? Kita belajar aja yuk. Belajar, tapi dia belajar sendiri masing-masing. Nah, tuh 5 orang itu akhirnya dia belajar sholat berjamaah. Si Kabayan berdepan jadi imam, yang berempat jadi makmumnya. Sholatnya di musola waktu itu sebutnya tuh surau, langgar. Langgar itu apa? Bangunan dari panggung, rumah panggung ya, dari panggung gitu, dari bilik. Nah, tempat sholat ya. Sholat itu berempat, berlima. Si Kabayan jadi imam, yang berempat jadi makmum. Nah, ketika si Kabayan takbir, Allahu Akbar, yang lain ikutan takbir, tahu-tahu ada tikus jatuh dari atas langit-langit. Yang paling pojok kaget, dia bilang apa? Orang lagi sholat ada tikus lewat. Nah, itu artinya apa? Batal ya. Nah, temennya yang sebelah ngomong, kalau sholat nggak boleh ngomong. Tuh, kita dikit lagi. Kalau sholat tidak ngomong. Kata yang sebelah lagi, kamu juga ngomong katanya. Itu artinya apa? Tiga-tiganya ngomong ya. Kata yang pojok kan berempat orang. Berisik aja kamu, udah tahu sholat nggak boleh ngomong, udah diam. Jadi empat-empatnya pada ngomong, Pak. Ya, batal nggak? Batal. Ya, kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Udah pada diam ya. Tahu tuh si Kabayan yang jadi imam ngomong lagi. Untung saya nggak ngomong ya. Dan batal semua ya. Itulah kalau orang melakukan sesuatu tanpa ilmu, akhirnya jadi apa sih? Kesasar kalau kita tidak ada arahnya, jadi salah. Ya, harusnya lagi sholat itu kita lakukan. Sholat itu apa? Sholat itu adalah sholat itu buat takbiru itu akwal wa amal awal mubtada'atu bitakbiri. Sholat itu adalah sesuatu perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam kan gitu. Jadi perbuatan-perbuatan yang perbuatan salam dan perbuatan sholat tidak boleh ada perbuatan lain. Maka ketika kita berbicara ngobrol maka itu batal. Dan ini pun harus
ilmu agama dan ilmu akidah. Makanya Bapak-bapak Ibu bisa lihat ya. Ini di dalam masyarakat agama kita yang namanya anak yang baru lahir. Yang ketika seorang anak lahir, maka dia harus diajari. Ya, syariat itu sunnah itu diajari dan dikomari. Diajarinya di kiri kanan, koma kiri. Kalau aja itu yang pertama kali yang diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian. Anak baru lahir itu pasti itu ya diajari. Tapi ajarannya jangan mentang-mentang bapaknya muadzin masjid Agung ajarnya pakai speaker ya. Paham itu anak ya kupingnya. Biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke dalam telinga anak itu kalimat Allah. Jadi jangan ada kalimat lain yang masuk ke dalam telinga seorang anak yang baru lahir itu selain kalimat Allah. Tapi Rasul juga pernah menyampaikan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqini orang yang meninggal dengan lafaz la ilaha illallah. Kenapa? Lafaz la ilaha illallah itu Allahnya ada di mana, Pak? Ada di ujung. Jadi ketika seseorang mau meninggal, mau keluar dari dalam dunia ini, maka yang terakhir dia dengar adalah lafaz Allah. Begitu dia lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang pertama masuk. Allah. Tapi begitu kita mau meninggal, maka kita sebisa mungkin lafaz yang keluar dari mulut kita, lafaz yang didengarkan oleh mulut kita adalah la ilaha illallah. Allah yang di ujung. Lahir kita lafaz Allah yang kita dengar, begitu kita wafat, kita meninggal, maka lafaz Allah yang kita dengar. Ini artinya apa? Bahwa Islam mengajarkan akidah, keyakinan dalam diri kita bahwa sepanjang hidup kita, begitu kita lahir sampai kita meninggal, maka tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan tidak ada yang dapat melakukan dan tidak ada yang dapat menentukan takdir kehidupan kita selain Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rizki pada kita selain Allah. Akidah ini sudah diajarkan sejak kecil. Maka ada hadis Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin utlubul ilma minal mahdi ila dituntutlah ilmu dari ketika kita lahir sampai kita meninggal dunia. Itu maksudnya itu, terutama sekali ilmu akidah, ilmu agama ya. Karena ilmu agama ini akan menyangkut kepada kehidupan setelah di dunia ini. Ya itu barangkali